Dia memberikan kuasa kepada kantor kami secara resmi untuk menjadi kuasa hukumnya dia dalam menghadapi masalah yang sedang terjadi dan sedang dihadapi antara Teguh Dewi dengan Endro. Pertemuan itu ada apa? Jadi dari hasil pertemuan tersebut itu memang sesinya itu adalah sesi di mana Teguh Dewi menceritakan semua apa yang menjadi masalah dalam rumah tangganya sampai yang terakhir. Dan setelah melalui suatu proses pertimbangan dan pemikiran yang cukup panjang, Teguh Dewi menyampaikan bahwa dia ingin segera mengakhiri ya perkawinannya dengan Endro dengan meminta kami untuk mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama. Dan kuasa sudah kami terima, maka mulai hari ini kami akan melakukan proses yang namanya itu menyusun gugatan perceraian Teguh Dewi terhadap Endro. Itu yang merupakan salah satu hasil yang paling penting dari sekian banyak pembicaraan yang kami lakukan dengan Teguh Dewi kemarin. Deadline-nya kapan Bang untuk mengajukan gugatan? Hari ini kita sudah mulai proses ya, gugatan cerainya. Kita harapkan dalam waktu dekat, mungkin minggu depan ya, minggu depan itu kita sudah bisa mendaftarkan gugatan cerai Teguh Dewi terhadap suaminya Endro. Itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin Teguh Dewi sendiri menjabarkan nggak sih Bang apa alasan dia untuk menggugat? Ya, jadi alasannya Teguh Dewi untuk mengajukan gugatan kepada Endro ini tentu terkait dengan masalah perilaku ya, perilakunya Endro yang dari mulai awal perkawinan. Ini mereka ini kan menikahnya sudah lebih kurang 11 tahun ya, sudah ini akan ada anak kedua yang akan lahir. Tapi dari mulai tahun-tahun pertama perkawinan antara Teguh Dewi dengan Endro, ini ada satu kebiasaan buruk atau perilaku yang buruk dari Endro yang tidak pernah berubah gitu ya. Jadi selama 11 tahun perkawinan itu kebiasaan buruknya tidak pernah berubah ya. Kebiasaan apa itu kan begitu ya, kebiasaan memiliki hubungan dengan wanita-wanita lain di luar istrinya Teguh Dewi ya. Jadi kalau bahasa kerennya itu selingkuh ya. Dan sekarang ini juga masalah ini mencuat kan juga karena adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Endro. Nah jadi ini yang tidak bisa lagi ditoleransi oleh Teguh Dewi, karena bukan sekali dua kali ya, bukan sekali dua kali. Kalau sekali dua kali tiga kali mungkin ya hilaf ya. Tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada suami yang sempurna, tapi paling tidak ada suatu keinginan dari suami atau dari Endro untuk memperbaiki perilakunya, untuk memperbaiki kesalahan-kesalahannya. Jadi jangan melakukan kesalahan yang berulang. Kalau melakukan kesalahan yang berulang kan ini kelihatannya bahwa memang tidak ada keinginan, tidak ada upaya yang ingin dilakukan oleh Endro, patut diduga untuk memperbaiki perilakunya yang tidak baik tersebut. Nah sekarang pertanyaannya kan tidak ada istri yang mau dong suaminya punya hubungan dengan wanita lain. Meskipun hubungan itu singkat, hubungan itu tanpa status, hubungan itu hanya iseng-iseng, tapi saya kira tidak ada istri di dunia ini yang rela suaminya memiliki hubungan dengan wanita lain. Nah jadi ini yang menjadi persoalan yang paling utama, dan tentunya itu kan memberikan suatu tekanan mental bagi Teguh Dewi, dan itu membuat akhirnya tidak ada kecocokan lagi di antara mereka berdua. Dan bahkan itu membuat si Dewi yakin bahwa jika meneruskan perkawinannya dengan Endro, kelakuan Endro ini tidak mungkin atau patut diduga tidak mungkin bisa dirubah lagi, karena 11 tahun nggak berubah nih. Jadi kalau boleh perpanjang perkawinannya, Teguh Dewi sudah tidak siap untuk menghadapi perilaku suaminya yang mungkin akan terus berlanjut dan tidak berubah. Dan Teguh Dewi juga berhak untuk merasakan hidup yang bahagia tanpa ada pressure mental akibat perilaku suaminya yang kurang setia atau tidak setia. Gugatan mungkin sudah mau disusun dari dan Kak Dewi juga dari awal pernikahan kan selalu mempertahankan, dari pihak Endro-nya mungkin sempat ada omongan nggak untuk mempertahankan rumah tangga? Kalau Endro-nya tidak secara spesifik ya, tidak secara spesifik ingin mempertahankan rumah tangga atau tidak mempertahankan rumah tangga. Dan kalau saya dengar dari omongan si Dewi, mungkin Endro-nya sendiri dia baik-baik aja, artinya dia nyaman-nyaman aja dengan rumah tangga ini, tidak ada masalah apapun, karena memang buat dia kan nyaman-nyaman aja. Artinya toh dia kok yang punya hubungan dengan wanita-wanita lain gitu ya. Jadi
tetap ada perkawinan ini juga bagi dia nggak ada masalah. Nah, tapi Dewinya yang memang sudah sampai kepada keputusan ini nggak sehat perkawinan seperti ini dan harus diakhiri. Mungkin dari banyaknya kasus pengkhianatan itu sudah berapa kali sih yang Kak Dewi ceritakan gitu? Detail Dewi nggak cerita, ya, dan saya juga jujur nggak bertanya secara detail karena saya takut ketika saya tanya secara detail berapa kali, kapan saja, dengan siapa, bagaimana kejadiannya, itu membuka memori yang ingin ditutup-tutupi juga atau dilupakan oleh Dewi karena itu bisa merusak mental dan psikologisnya, apalagi hari ini dia lagi dalam keadaan hamil. Nah, tapi Dewi sendiri menyampaikan bahwa itu lebih dari, ya sering lah gitu ya, artinya dalam 11 tahun perkawinan mereka itu kejadiannya seperti ini bukan sekali dua kali. Berarti kan kalau menurut saya pasti sudah terlalu sering ya, karena kalau misalnya masih 1 kali, 2 kali, bahkan 3 kali, mungkin ya Dewi mungkin berpikir ya udahlah, kalau memang dia bisa berubah kenapa tidak. Tapi ini saya yakin sudah lebih banyak dari 3 kali itu, sehingga akhirnya Dewi berpikir ini nggak bisa seperti ini, dan akhirnya dia sampai kepada keputusan perkawinan ini harus diakhiri, kita harus berpisah karena dia ingin melakukan perkawinan tanpa ada gangguan mental, psikologis. Karena kan mentalnya kena nih, kok suaminya terus berselingkuh, terus kemudian heboh lagi kan begitu ya. Dia juga harus menjaga marwahnya sebagai seorang istri, dia juga harus menjaga mental anak-anaknya. Jadi akhirnya dia berpikir wah ini harus segera diakhiri perkawinannya. Kak Dewi sendiri kan sempat mengumbar suaminya ini, perilaku suaminya di sosial media, sampai akhirnya dia kayak memberhentikan sendiri soal perselingkuhannya yang mau ngadu gitu. Itu tuh apakah salah satu cara dia untuk fokus ke gugatan cerainya atau seperti apa? Jadi satu mungkin karena dia ingin fokus pada gugatan cerainya. Yang kedua adalah saya tanya kenapa kok nggak jadi proses hukum pidananya kan begitu ya. Nah, dia mengatakan bahwa udahlah nggak usah hukum pidananya diproses, dilanjutkan, karena bagaimanapun dia adalah ayah dari anak saya. Yang pertama. Yang kedua adalah Dewi juga mengatakan bahwa Andrew juga selain suami dan tulang punggung bagi keluarganya, Andrew juga tulang punggung bagi orang tuanya gitu ya. Jadi dia nggak mau ada satu situasi dan kondisi yang terlalu membuat Andrew juga jadi seperti bagaimana nantinya ke depan. Jadi akhirnya dia berpikir bahwa yang paling penting adalah bagaimana dia menyelamatkan hidupnya, bagaimana dia mengakhiri perkawinan dengan Andrew yang tidak pernah berubah selama 11 tahun. Jadi cukup lama loh 11 tahun ya, jadi bukan setahun 2 tahun, artinya itu diberikan kesempatan 11 tahun. Bang, kalau untuk anak-anaknya Kak Dewi dan Bang Andrew sendiri seperti apa nih Bang? Mungkin Kak Dewi udah kasih tahu ke anak-anak itu seperti apa Bang? Kita nggak bicara ya mengenai masalah bagaimana kondisi anak-anak, karena anak yang pertama juga masih di bawah umur, mungkin nggak bisa diajak ngobrol juga terkait dengan masalah hal ini. Yang kedua masih dalam kandungan, jadi mungkin baru akan lahiran 2 bulan lagi. Jadi Dewi sama sekali tidak bicara mengenai masalah anak-anak. Tapi yang pasti karena anak-anaknya masih di bawah umur, anaknya masih di bawah umur, dan satu lagi 2 bulan lagi baru lahiran, pasti udah balita banget. Ini tentu dalam gugatan perceraian itu kita minta akan ada dalam pengawasan atau hak asuh ibunya. Ya, dan itu lazim ya dilakukan dan hal yang wajar saja. Tapi kalau saya lihat dari Dewinya, walaupun demikian dia tidak akan pernah menghalang-halangi quality time, mungkin waktu yang ingin diberikan oleh ayahnya kepada anak-anaknya gitu ya. Karena sekarang ini aja walaupun mereka tidak serumah lagi, melalui orang rumah si Andrew boleh tuh bawa si anak-anaknya untuk quality time gitu. Tapi dengan kondisi Kak Dewi sedang mengandung, mungkin akan menghambat proses perceraian itu sendiri. Nah, itu juga yang menjadi topik yang kami bicarakan, itu apakah boleh apa tidak ya secara hukum Islam tentunya ya, karena nanti gugatannya juga adalah gugatan secara hukum Islam di pengadilan agama. Nah, setelah kita baca beberapa literatur dan juga bicara aturan hukumnya, jadi tidak menjadi persoalan wanita yang sedang hamil itu menggugat si suaminya ya. Jadi berdasarkan fikih formil gitu ya. Kalau fikih moral psikologis ya memang sebaiknya tidak, karena dia tentu butuh suami di saat akan melahirkan. Tapi Dewi bilang bahwa dia sudah siap, bahwa pada saat melahirkan dia juga nggak ingin didampingi oleh si suaminya kan begitu ya. Nah, dan oleh karena itu, karena fikih formil ini yang lebih mendominasi, dan dikatakan boleh saja seorang istri mengajukan gugatan cerai kepada suaminya meskipun dalam keadaan hamil jika dia merasa haknya sebagai istri tidak
tidak dia dapatkan, ada suatu peristiwa yang membuat dia merasa terzolimi. Dan kalau kita lihat dari kedua kondisi ini kan masuk ya landasan-landasannya itu, sehingga akhirnya tidak akan menjadi hambatan. Mudah-mudahan tidak akan menjadi hambatan. Mas, sejauh ini mungkin kondisi antara Kak Dewi sama Kak Andrew-nya seperti apa? Sudah Komunikasi? tidak ada komunikasi ya, jadi antara Tengku Dewi dengan Andrew sekarang ini sudah putus komunikasi. Jadi komunikasi yang berkaitan dengan masalah anak atau apapun yang ingin disampaikan itu pasti selalu melalui orang rumah, asisten rumah tangga maupun driver. Tapi kemarin juga sampai ke satu keputusan, Dewi juga ingin menutup juga hal komunikasi seperti itu karena tidak ingin mengganggu pikiran dan konsentrasinya. Sudah pisah rumah juga berarti? Sekarang sudah tidak serumah. Oke Bang, mungkin untuk Bang Andrew sendiri, dari Kak Dewi udah cerita belum sih Bang Andrew sudah sempat pulang ke rumah dulu nggak nih setelah konflik ini? Kan katanya kemarin sempat ke rumah perempuan yang lain. Nah, mungkin udah sempat ke rumah lagi atau belum gitu Bang? Sepanjang dari pembicaraan kemarin itu, Dewi tidak pernah sampaikan bahwa Andrew sudah pulang ke rumah. Ya, kalau misalnya kedatangannya ke rumah itu karena kemarin yang saya katakan itu ada kesempatan diberikan quality time dengan anaknya, mungkin mau jemput anaknya, mungkin saja. Tapi yang pasti mereka sekarang ini kondisinya sedang tidak satu rumah. Ya, satu rumah. Oke. Bang, kalau untuk mungkin gugatan, mungkin tadi aku ketinggalannya, untuk gugatan dari Kak Dewi sendiri ada poin-poinnya apa aja nih Bang? Secara detail. Seperti yang tadi saya sampaikan, ya tentu karena alasan perceraian tersebut ya, karena perilaku, karena perselingkuhan, kan begitu ya. Meskipun tidak akan kita jabarkan dengan siapa saja, tapi bukti-bukti ada gitu ya. Terus kemudian ya tentu tentang hak asuh anak. Kalau mengenai masalah harta gono ini tidak akan menjadi topik pembahasan dalam gugatan karena ternyata mereka itu sebelum perkawinan sudah membuat yang namanya perjanjian pranikah. Ya. Kalau untuk mungkin setelah bercerai ini kan berarti tadi tidak jadi hambatan ya, kan proses akan terus berlanjut. Ini mungkin Kak Dewi membahas lebih lanjut nggak sih Bang setelah bercerai akan tinggal di Bali atau di Jakarta atau gimana? Belum gitu Bang? Sampaikan ke kita terkait dengan masalah selanjutnya dia akan di mana gitu ya. Tapi yang pasti dia bilang dia akan terus melanjutkan kehidupannya kemungkinan di Jakarta dan terus akan bekerja seperti yang selama ini dia lakukan. Oke, kalau untuk dari keluarganya Kak Dewi sendiri atau keluarga Bang Andrew sempat diceritain nggak sama Kak Dewi seperti apa responnya dan lain-lain? Tidak diceritakan. Ya, kenapa nggak diceritakan? Saya mungkin paham juga. Pasti orang tuanya Dewi juga udah sampai kepada suatu keputusan bahwa memang ya anaknya berhak untuk memutuskan bagaimana hidup anaknya selanjutnya, gitu ya. Dan mungkin menghargai apapun keputusan Dewi. Ya, kalau mengenai masalah keluarga Andrew kemarin nggak ada yang dibahas, nggak ada yang disampaikan. Bang, kalau untuk pertemuan kemarin boleh diceritakan Bang yang nemenin Kak Dewi ini sama siapa aja Bang bersama dengan Abang? Ya, kemarin itu pertemuan kita itu saya dengan tim, kemudian si Dewi ditemani oleh temannya satu orang. Ya. Bang, mungkin kapan akan melayangkan gugatan cerai? Gugatan akan kita lagi diproses hari ini. Kalau misalnya target kita itu dalam menuju gugatan itu selesai dalam minggu depan, maka minggu depan kita akan daftarkan gugatan perceraiannya di Pengadilan Agama Cibinong. Oke. Terima kasih.